Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Atal mukarramin wal muhtaramin rahimahullah. Wabil khusus guru kita bersama Bapak Ustadz Ahmad Fatoni SKOI. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang saya hormati ketua kelas kita Ustadz Wisnuwardani, mudah-mudahan istiqomah dalam memimpin kita semua dalam belajar di Arisalah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para asatizah yang telah belajar di Arisalah ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu di Arisalah ini, sehingga menjadikan kita menjadi dai dan da'iyah yang insya Allah dapat melaksanakan tugas kita untuk menyebarkan agama Islam di masa yang kita. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga banyaknya. Di antara adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka taklim dan menuntut ilmu di majelis Arisalah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita umatnya dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah sebagai umatnya dengan menjalankan perintah-perintahnya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita manusia untuk bertakwa kepadanya tanpa dengan melihat latar belakang kita, baik dari suku bangsa, baik dari agama, dari suku bangsa, dari kelompok, dari hartanya, dari keturunannya dan sebagainya. Karena Allah berikan kita semua untuk bertakwa kepadanya dengan tiada apapun. Pokoknya kita semuanya harus bertakwa sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi banyak di antara manusia banyak yang lalai akan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena manusia mungkin disibukkan dengan segala urusan-urusannya, dengan hartanya, dengan derajatnya, dengan pangkatnya, sehingga akan lalai. Maka dari itu pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang esensi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Yang artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan kalian dari seorang perempuan dan seorang laki-laki.
Wa ja'alna syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna, agar kalian adalah untuk berukhwah, bertaruh, kita saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi walaupun kita dari bangsa apapun, dari bangsa Eropa, Asia, Afrika, semuanya kita adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Pada surat ini, menurut tafsir Ibnu Katsir ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah bahwa manusia itu diciptakan dari satu nenek moyang, yaitu dari Adam dan Siti Hawa, yang Allah ciptakan kemudian dengan berkembang biak di dalam dunia ini dari berbagai macam suku bangsa. Ada yang di Eropa warna kulitnya putih, ada yang di Afrika warna kulitnya hitam, yang di Indonesia coklat. Tapi kalau di Indonesia itu lebih kuning-kuningnya, lebih berbagai macam suku, seperti lagunya Bang Roma Irama. Ya, ada yang tahu lagunya? Coba nyanyiin. Lagunya 135 juta penduduk Indonesia, bermacam-macam suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa. ada Sunda, ada Jawa, ada Aceh, ada Batak, dan sebagainya. Jadi kita itu adalah dengan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, kita adalah untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kemudian yang kedua adalah bahwa intinya bahwa di samping kita sebagai orang-orang yang diciptakan dari satu nenek moyang, kita yang kedua diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tanpa memandang kita dari latar belakang mana, dari negara mana, tapi itu keberagaman yang Allah ciptakan adalah merupakan sunnatullah. Sunnatullah yang Allah ciptakan kita berbagai macam jenis, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Dengan kita saling mengenal, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tingkat kemuliaan seseorang adalah diukur daripada tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, terus esensi takwa sebenarnya seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ittaqillahi haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi esensi takwa itu ada 3 macam. Pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi bagi orang yang berprofesi sebagai dokter, takwalah ketika dia jadi dokter di rumah sakit. Ketika dia sebagai berprofesi sebagai seorang PNS, takwalah dia, bawalah takwa itu di dalam pekerjaannya. Jangan ada polusi, jangan ada korupsi, dan itulah cerminan daripada takwa. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi kita yang kedua wa bi sayyital hasanata tambuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang dapat menghapuskan daripada dosa perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Jadi kalau apabila kita khilaf melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka ikutilah segera dengan bertaubat agar kita dapat menghapuskan dari perbuatan-perbuatan yang buruk tadi kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah takwa, yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bahwa kita harus bergaul dengan manusia yang beraneka ragam tadi dengan akhlak yang mulia, dengan sebaik-baik akhlak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa esensi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat dan sabda Nabi Rasulullah SAW tadi ada 3. Yang pertama adalah bahwa tingkat ketakwaan manusia yang paling utama adalah manusia yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bahwa
keberagaman ataupun macam-macam dari manusia bersuku bangsa itu adalah merupakan sunatullah. Dan yang ketiga adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul dengan sesama manusia itu dengan perbuatan yang hasan, yang baik, dengan perbuatan pergaulan yang baik. Jadi marilah untuk itu kita sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal tadi, yaitu kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kemudian kita segera bertaubat apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan yang terakhir adalah agar kita bergaul dengan sesama manusia itu dengan pergaulan yang baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Kiranya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.